making disciples, transforming lives. Ibadah yang pertama ini kita akan belajar mengenai mujizat penyediaan. Bukan hanya mujizat, saudara masih tahu nature dari miracles atau mujizat. Mujizat itu bukan magic, saudara. Banyak orang berpikir atau mengharapkan mujizat seperti mengharapkan durian runtuh. Mengharapkan semua mujizat seperti mengharapkan sebuah magic, sebuah sulap terjadi tanpa ada tindakan kita atau tanpa ada usaha dari kita. Kita berpikir kita mengharapkan mujizat itu Tuhan tiba-tiba datang uang turun dari langit. Saudara, mujizat tidak terjadi demikian. Kita buka sama-sama 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kalau saya baca banyak sekali mujizat gitu ya, sebenarnya nature-nya sama. Nature-nya atau prinsip-prinsip yang dilakukan Tuhan ketika Tuhan mengadakan mujizat itu sama, saudara. Dan kalau kita tahu prinsip-prinsip ini, maka saya percaya mujizat itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kita baca bergantian, saudara ya. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Setelah itu kita akan bahas ayat per ayat. Ayat yang pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang ini berkata, atau abdi Allah yaitu Elisa berkata, "Pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Saudara, ayat ini kita mungkin sudah pernah tahu ceritanya. Ada sebuah mujizat terjadi, mujizatnya adalah minyak yang sedikit itu bisa menjadi banyak, berliter-liter, mungkin puluhan, mungkin ratusan liter, gak dijelaskan berapa banyak. Kenapa? Karena yang diceritakan di sini memang sebuah cerita, tapi ada prinsip yang Tuhan mau kita belajar dari cerita ini. Kita mulai dari ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi, saudara. Jadi yang datang ini kepada Elisa bukan orang yang biasa, tapi ditulis para nabi. Berarti orang ini tahu tentang firman Tuhan, gitu ya. Suaminya tahu tentang firman Tuhan. Istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Sambil berseru itu berarti nggak cuma sekedar sharing, nggak cuma sekedar cerita, tapi sebuah jeritan, sebuah permohonan, sebuah ada intensitas di sana. Apa yang dia serukan? Dia berkata, "Suami, hambamu suamiku." Berarti suami dari si janda ini, gitu ya. Berarti dulu adalah pelayan atau pernah menjadi murid dari Elisa. "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Saudara, dia kasih prelude dulu sama Elisa. "Elisa, hambamu suamiku itu takut akan Tuhan loh." Berapa banyak dari kita ketika kita datang sama Tuhan kita bawa jasa dulu. Kan aku ini sudah ke gereja gitu ya, tapi kok aku ini punya masalah. Janda ini datang sama Elisa dan berkata, "Aku ini dan suamiku ini takut akan Tuhan. Tapi
Kata tetapi itu kan ngomong tentang kata ironi, kata kontradiktif. Harusnya kalau orang takut akan Tuhan nggak ada masalah dong. Harusnya kalau orang takut akan Tuhan ini nggak terjadi sama hidupku dong. Saudara, itu adalah mindset yang salah. Kenapa? Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Kata tetapi itu menggambarkan seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin dia berpikir struggle selama ini. Struggle-nya adalah dia mempertanyakan, kenapa ya aku ini sudah ke gereja, sudah CG, takut akan Tuhan, hidupku sudah jaga baik-baik, tapi kok aku ini mengalami kondisi yang seperti ini. Dan kondisi yang dijelaskan di sini adalah penagih hutang itu datang hendak mengambil kedua anaknya menjadi budak. Kenapa? Karena dia sudah coba bayar dengan semua yang dia punya, belum kebayar hutangnya. Sampai akhirnya anaknya harus jadi budak dan itu memang legal. Secara hukum itu legal. Gitu ya, kalau sudah baca di Perjanjian Lama itu adalah hal yang memang bisa dilakukan ketika hutang itu belum dibayar. Tapi kita juga pasti belajar di sini saudara. Elisa menjawab dia tidak menghakimi, dia juga tidak memarahi atau meluruskan gitu ya tentang pola pikirnya. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa kita bisa hidup takut akan Tuhan, tapi kita juga harus berhikmat dalam kehidupan kita sehari-hari. Janda ini, seorang janda ditinggal oleh seorang suami itu adalah punya sebuah kesedihan sendiri pastinya. Ditinggal oleh pasangan yang dikasih bukanlah hal yang mudah. Tapi bukan hanya ditinggal mati, tapi ditinggal hutang setelah mati. Berarti double combo ya saudara ya, udah ditinggal, meninggal, ditinggalkan juga sebuah hutang yang dia harus tanggung. Gak tahu apakah dia ini adalah wanita bekerja atau enggak, tapi saya percaya dia sudah coba segala cara dan sudah coba jual semuanya, entah itu rumahnya, asetnya, mobilnya, perabot, kalau dia punya mungkin emas, pasti dia sudah coba jual semua. Kenapa? Karena ayat yang kedua berkata, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Elisa tanya. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Bisa jadi rumahnya adalah rumah kontrakan. Karena kalau dia punya rumah, pasti rumahnya sudah disita dulu sama orang yang menagih hutang. Dia udah gak punya apa-apa lagi, mungkin rumahnya dia tinggalin pun bukan rumahnya dia. Mungkin dia sudah gak punya lagi perabot. Dia gak punya apa-apa lagi yang dia bisa berikan sampai satu-satunya yang tersisa adalah kedua orang anaknya. Dari sini kita bisa belajar bahwa saudara, sebuah kesalahan keuangan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Apakah hutang itu dosa? Tuhan tidak pernah berkata bahwa hutang itu dosa. Tapi hutang punya konsekuensi, saudara ya. Dan hutang itu adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan yang kita berarti ada pilihan yang lain. Saya nggak tahu kenapa sampai meninggalkan hutang. Apakah gaya hidupnya salah gitu ya. Apakah mungkin ada keputusan-keputusan yang salah. Tapi orang kalau punya hutang yang sampai nggak bisa bayar, pasti ada sesuatu yang salah sebelumnya yang terjadi. Setidaknya keputusan yang salah yang dilakukan oleh sang suami yang sudah meninggal ini. Tapi walaupun demikian saudara lihat betapa baiknya Tuhan ketika dia sudah berusaha dengan semua cara. Dari situ kita belajar bahwa orang ini adalah orang yang bertanggung jawab. Orang ini bukan orang yang punya hutang terus kabur. Gak sedikit loh sekarang orang punya hutang itu kabur. Firman Tuhan, kenapa orang ini ditolong? Karena orang ini gak kabur. Kenapa si janda ini ditolong Tuhan? Karena orang ini mau tanggung jawab. Jadi mujizat itu gak seperti magic yang, mujizat itu ada. Saudara kalau pelajari firman Tuhan, mujizat itu juga tuh ada hubungannya dengan karakter dan juga ketekunan dan tindakan kita. Orang ini ditolong Tuhan karena orang ini mau tanggung jawab. Orang ini bukan orang yang punya hutang terus kabur. Ada orang yang punya hutang gitu ya. Sebenarnya masih bisa bayar tapi nggak mau bayar. Itu juga ada. Nggak sedikit juga. Punya hutang sekian
dia bisa bayar tapi nggak mau bayar dengan semua alasan dan sebagainya. Ya, dia juga bukan orang yang punya hutang dan tidak berusaha membereskan karena masih mau mempertahankan gaya hidup tertentu. Dia juga bukan orang yang demikian. Kalimat yang berkata bahwa aku sudah nggak punya apa-apa lagi di rumah itu menjelaskan bahwa dia sudah coba lakukan semua cara untuk bertanggung jawab. Berarti orang ini punya karakter, memang dia mau membereskan. Saudara, Tuhan mau kita bereskan. Hutang adalah sesuatu yang Tuhan mau kita bereskan di hidup ini. Kalau memang itu sesuatu yang sifatnya kita membayar secara berkala, bayarlah dengan disiplin, saudara. Tuhan mau kita punya hidup yang menjadi saksi bagi orang lain, apalagi di area keuangan. Ya, janda ini datang kepada Elisa bukan minta uang sama Elisa. Janda ini berkata sama Elisa bukan, Elisa minta uang dong, tolong bantu aku bayar hutang. Dia cari Elisa karena dia cari firman. Berapa banyak kita atau orang-orang yang kita kenal gitu ya, carinya jalan gampang. Firman Tuhan menjelaskan di sini bahwa janda ini datang kepada Elisa, dia nggak minta Elisa bantu bayar hutangnya, dia nggak minta uang ke Elisa, tapi dia cari firman kepada Elisa. Dia tahu ini adalah hamba Tuhan. Tuhan bisa menolong dengan firman-Nya, bukan dengan uang. Karena saya nggak tahu, nggak ditulis di sini berapa banyak hutangnya. Nah, Elisa berkata, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Hamba Tuhan ini luar biasa, dia nggak menghakimi, makanya gitu kan. Kata makanya itu kan kalimat yang seringkali dihindari. Kita nggak berani datang, nggak berani cerita, nggak berani tanya karena takut kata makanya. Elisa enggak, Elisa langsung berkata, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Terus yang pertama kali diubah oleh Elisa adalah fokus, adalah perspektif, adalah mindset dari wanita ini. Dia tanya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya. Garis bawahi kata kau punya. Jawab perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu. Hambamu ini tidak punya. Padahal yang ditanya sama Elisa, apa yang kau punya? Fokuslah kepada apa yang kamu punya. Di situ Tuhan bisa memulai mujizatnya. Yang dirubah pertama-tama oleh Elisa adalah mindset si janda ini. Janda ini merasa aku nggak punya. Makanya dia jawab, aku nggak punya apa-apa lagi di rumah. Kecuali, untungnya ada kata kecuali. Dia berpikir, apa yang berharga? Nggak ada. Kecuali buli-buli berisi minyak. Saudara tahu buli-buli itu bukan gentong saudara ya, bukan gentong yang gede, bukan. Buli-buli itu sesuatu yang kecil, makanya dia berpikir apa signifikannya. Ini sama seperti ketika cerita firman Tuhan, Tuhan mau memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk istri dan anak-anaknya, mungkin bisa 20.000 orang. Terus Tuhan tanya, berapa yang ada padamu? Kita buka sama-sama di Markus pasal yang ke-6. Tuhan kita itu konsisten, mau di perjanjian lama, mau di perjanjian baru gitu ya. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Kita baca nanti sampai ayat yang 44. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu, coba periksa. Bukankah ini sama kayak yang ditanyakan Elisa kepada, berapa banyak roti yang ada padamu, apa yang kamu masih punya, coba periksa. Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Di Injil yang lain ditulis juga, apalah artinya 5 roti dan 2 ikan ini untuk
sebanyak ini orang gitu ya. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Setelah mereka berkelompok 50 orang, ayat 41, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang itu. Begitu pula kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka dan mereka semua makan sampai kenyang. Jadi yang mau makan 5, mau makan 10, mau makan 20, pokoknya sebanyak yang mereka mau. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti itu 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudara, perhatikan di sini, Tuhan juga tanya berapa yang ada padamu. Ubah fokus, yang pertama dirubah fokusnya dari apa yang tidak ada menjadi apa yang masih ada. Ketika pikiran kita fokus, kita perspektif kita berubah, maka cara kita melihat sesuatu juga akan berubah. Dan apakah kemudian ketika dia berikan nih 5 roti 2 ikan. Janda tadi memberikan buli-buli yang kecil berisi minyak. Kecil itu seperti kayak buli-buli minyak urapan. Kalau sudah pernah ke Israel, saudara ya, itu akan ada buli-buli yang kecil berisi minyak pengurapan. Ya sekecil itu, saudara. Nah, kemudian ketika dia berikan ya nggak ada artinya untuk hutang yang sangat besar atau kebutuhan 5.000 dan belum termasuk istri dan anak-anak. Tapi ketika dia berikan kepada Tuhan, mujizat itu terjadi. Ketika mujizat itu terjadi, saudara perlu tahu bahwa mujizat itu enggak terjadi, kemudian rotinya itu tiba-tiba bermultiplikasi sampai jadi gunung. Enggak, yang terjadi adalah mujizat itu terjadi ketika roti itu dipecah-pecahkan. Harus ada tangan yang memecah-mecahkan, harus ada tangan yang membagikan. Dan mujizat itu terjadi ketika roti dibagikan. Nah, kita kembali ke ayat yang 2 raja-raja tadi. Ketika perempuan ini berkata, kecuali buli-buli berisi minyak. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Puji Tuhan, orang ini, perempuan ini datang kepada Elisa. Dia mendapatkan rema firman Tuhan. Elisa nggak berusaha menjadi pahlawan bagi wanita ini gitu ya. Dia nggak kasih seluruh uangnya untuk bayar. Tapi dia sampaikan firman Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Seringkali solusinya itu bukan di kita. Tapi orang itu sendiri juga solusinya ada di orang itu. Kita sampaikan firman Tuhan. Kita sampaikan apa yang Tuhan mau lakukan lewat orang itu. Tuhan bisa membuat mujizat mulai dari apa yang kita punya. Kadang-kadang kita berpikir apa sih artinya ini sehingga kita nggak merasa bahwa Tuhan bisa lakukan sesuatu. Apakah mungkin itu kemampuan Anda bisa pintar masak, Anda bisa buat sesuatu, Anda punya modal untuk buat sesuatu dan sebagainya gitu ya. Kita mungkin merasa itu terlalu kecil tapi Tuhan bisa memulai dengan yang paling kecil. Nah, apa yang Elisa katakan, dia disuruh, oke sekarang kamu sudah punya buli-buli kan berisi minyak, sekarang kamu pergi pinjam, mintalah bejana-bejana. Minta sama semua tetanggamu, saudara, ketika kita dapatkan rema firman Tuhan, jangan pertahankan ego kita. Perempuan ini disuruh door to door loh saudara. Dia harus ketok tetangganya one by one. Mujizatnya terjadi ketika dia mau melakukannya. Kalau dia nggak mau melakukannya, kita tahulah endingnya happy ending. Endingnya dia bisa bayar hutangnya bahkan punya kelebihan. Tapi itu tidak akan terjadi kalau dia tidak cari firman Tuhan. Dan kalau dia tidak melakukan firman Tuhan dan dia letakkan egonya. Kalau dia malu, waduh, kok disuruhnya bukannya aku dikasih uang, bukannya aku ini dikasih sesuatu yang bisa bayar, kok malah disuruh door to door, kok disuruh minta bejana-bejana kosong, disuruh mempermalukan diri. Pasti orang bisa ngetawain aku gitu ya, bertanya-tanya buat apa gitu kan. Tapi wanita ini
dia melakukannya. Kalau Anda sampai di titik desperate, ya mujizat itu pasti terjadi. Orang ini sudah gak mikir apa-apa lagi. Oke, I will do it. Gitu ya. Dia door to door, dia totok setiap tetangganya. Dan dikasih note di sini, jangan terlalu sedikit saudara. Kalau kita lakukan kehendak Tuhan, kalau kita itu melakukan kebenaran itu jangan nanggung. Jangan kayak ya udahlah sebisanya. Challenge yourself. Ya, tantang diri Anda untuk lakukan lebih lagi untuk Tuhan. Tantang diri Anda untuk melakukan lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih benar lagi. Karena at the end yang merasakan itu bukan orang lain tapi yang pertama-tama kita. Tantang diri Anda, jangan terlalu sedikit. Jadi wanita ini door to door dia minta dan firman Tuhan enggak menjelaskan berapa banyak. Prinsipnya adalah tergantung kita. Ya, setelah itu ditulis, setelah itu tutuplah pintu, kemudian suruh anak-anakmu masuk dan tuang. Kenapa disuruh tutup pintu? Karena Tuhan mujizat itu terjadi di dalam atmosfer iman. Kalau ada orang-orang di sana yang menertawakan dan membuat mereka akhirnya ragu-ragu, iman itu akan bisa jadi goyang dan mujizat itu gak terjadi. Sama seperti ketika Tuhan menyembuhkan anak dari Yairus, kita buka lagi cerita yang lain di Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-49. Ada seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus datang kepada Yesus. Ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus, murid-murid yang sama-sama dengan Yesus yang sudah punya iman yang sama gitu ya. Dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara, Yesus tidak memperbolehkan siapapun ikut masuk dengan dia. Mujizat itu terjadi di dalam atmosfer iman. Makanya saudara penting untuk Anda punya pilihan siapa-siapa yang boleh berbicara dengan kepada hidup Anda. Siapa-siapa yang Anda dengar dan Anda masukin ke dalam hati gitu ya. Kenapa? Karena iman itu juga bisa ditularkan, ketakutan juga bisa ditularkan, keraguan-raguan juga bisa ditularkan. Perhatikan siapa yang ada di sekeliling Anda. Elisa berkata, masuklah tutuplah pintu, sesudah kamu dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Saudara, perintahnya jelas, minta semua bejana kosong kepada semua tetanggamu. Berarti mujizat itu bukan uang turun dari langit. Mujizat itu terjadi lewat ketika kita melakukan rema firman Tuhan. Dia harus door to door minta kepada tetangganya, segala tetangganya. Ada yang ubah fokus kita dari apa yang tidak punya menjadi apa yang kita punya. Kita harus ubah kesombongan kita untuk kita letakkan, kita nggak boleh punya ego yang kita pertahankan, kita harus bisa cukup rendah hati untuk melakukan perintah Tuhan. Dan jangan tanggung-tanggung, jangan terlalu sedikit. Karena nantinya kitalah yang menikmati mujizat itu. Saudara, jadi jangan terlalu sedikit. Jagai siapa yang ada di sekitar Anda, tutup pintu untuk orang-orang yang menertawakan dan membuat iman Anda goyang ke kanan ke kiri. Gitu ya. Kemudian saudara, disitulah mujizat akan terjadi. Ketika minyak itu dituang, minyak itu terus mengalir. Ya, sekarang saya tanya, mujizat itu tergantung Tuhan atau tergantung kita? Minyak itu mengalir, itu di luar kemampuan manusia. Minyaknya cuma segini,
Tapi minyaknya itu bisa jadi beribu-ribu mungkin. Saya nggak tahu, kalau bejananya itu 1.000 liter ya akan jadi 1.000 liter. Kalau bejananya cuma 500 ya jadi 500. Tergantung Tuhan atau tergantung kita. Kalau bejananya dia punya kumpulin bejana bisa sampai muat 2.000 liter, ya minyaknya akan 2.000 liter. Mujizat itu bekerja sama dengan kita, saudara. Bekerja sama dengan iman kita, dengan tindakan kita. Nature dari mujizat selalu demikian. Apa yang saya bagikan sepanjang hari ini, mau kepada perempuan Sunem, mau kepada Naaman, mau kepada pegawai istana dan sebagainya. Saudara, semuanya sama. Prinsip firman Tuhan bahwa mujizat itu melibatkan kita. Mujizat bukan magic, sesuatu yang turun dari langit di depan kita. Tapi mujizat itu terjadi di dalam kita, melalui kita. Gitu ya, Tuhan bekerja sama dengan kita. Kita yang mengalami mujizatnya dan Tuhan mau melibatkan kita di dalamnya. Kalau sudah dengar cerita ini, pertanyaannya tadi, mujizat itu tergantung Tuhan atau tergantung kita? Dua-duanya, saudara. Tanpa Tuhan, minyak itu nggak bisa mengalir. Tapi seberapa besar mujizat itu terjadi, ya tergantung si wanita ini berapa banyak dia cari bejana. Kalau bejananya dia cuma sedikit, cukup kok ini. Gitu ya, ini cukup kok. Ya sudah, itu butuh sebuah hikmat. Mungkin dia pikir ya udahlah di satu kamar aja. Kalau Anda jadi wanita ini, kira-kira Anda apa yang Anda lakukan? Mungkin saya akan buat rak gitu ya. Kalau perlu bejana itu dibikin tingkat-tingkat. Kalau perlu semua kamar diisi sama bejana. Kembali kepada hati setiap kita. Ayat berikutnya. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu, sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, jadi minyak itu enggak tiba-tiba dari buli-buli terus membual gitu ya, banjir. Enggak kayak gitu. Minyak itu hanya akan mengalir kepada bejana di mana bejana kosong yang diarahkan kepadanya. Itu hanya akan mengalir. Ya, sama seperti roti tadi. Ketika roti itu dibagikan kepada Yesus, Tuhan ini cuma ada 5 roti 2 ikan, apalah artinya? Ketika pikiran kita diubahkan, ternyata Tuhan itu bisa memakai hal yang tidak berarti untuk menjawab masalah yang sangat besar. Tuhan itu bisa pakai hal yang paling sederhana yang mungkin kita pikir itu enggak signifikan. Tapi kalau cuma adanya itu, ya gimana lagi? Tapi setidaknya kita harus temukan dulu apa yang kita punya. Apa yang masih ada pada kita. Kalau pikiran kita itu hanya fokus kepada apa yang gak ada, apa yang kita gak punya, susah untuk mujizat itu terjadi. Karena mujizat itu dimulai dari apa yang masih ada di dalam kehidupan Anda. Disitulah Tuhan mau bekerja sama. Ketika diberikan pada Tuhan, Tuhan mengucap syukur, dia menghadap ke atas dan dia mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan roti itu. Enggak kemudian rotinya tiba-tiba jadi banyak, jadi gunung gitu. Enggak. Itu hanya terjadi, mujizat itu terjadi ketika dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Minyak itu juga terjadi banyak ketika dituang, tidak membual. Tidak membual-bual sampai banjir. Saudara, berarti ada tindakan kita. Disitulah ketika kita bekerja, Tuhan memberkati. Tahukah saudara bahwa berkat Anda hari ini itu juga mujizat? Anda pikir berkat yang Anda terima hari ini itu adalah kerja keras Anda? Berkat mujizat itu terjadi lewat kerja keras kita. Tuhan memberkati kita. Jangan take it for granted apapun yang Tuhan hari ini lakukan buat kita. Kita pikir mujizat itu sesuatu yang spektakuler. Ternyata mujizat itu sehari-hari kita itu Tuhan juga lakukan mujizat loh dalam kehidupan kita. Bisakah saudara melihat itu dan menghargainya sebagai sesuatu yang mulia yang Tuhan itu berikan? Mujizat bukan magic, mujizat juga bukan sulap, tapi mujizat adalah campur tangan Tuhan, melakukan hal yang kita nggak bisa lakukan, itu bagian Tuhan di dalam bagian yang kita lakukan.
Saudara, di dalam kehidupan Anda mujizat apa yang Tuhan mau Anda alami? Anda pengen selama ini Anda berdoa minta mujizat apa? Apakah mujizat untuk keluarga Anda? Apakah mujizat keuangan sama seperti yang dialami oleh janda ini? Apakah Anda butuh terobosan di dalam hubungan, di dalam kesehatan? Prinsipnya sama. Bahkan ketika saya juga percaya kesembuhan ilahi itu terjadi juga bisa lewat tangan dokter. Apakah mujizat bisa terjadi lewat penumpangan tangan? Oh, saya percaya. Bahkan hari-hari ini kan kita ada KKR Coach, saudara. Ya, KKR Coach ada banyak kesembuhan terjadi loh, saudara. Dari orang-orang biasa yang mendoakan orang lain hanya butuh iman dan keberanian untuk mendoakan. Dan terjadi kesembuhan di sana sini. Ada orang yang disembuhkan dari pendarahan, dari kista, dan banyak hal yang lainnya gitu ya. Ada yang kesemutan, kemudian nggak pernah kesemutan lagi padahal dia sudah setiap hari kesemutan gitu kan. Mungkin kelihatannya kecil tapi bagi orang yang mengalaminya mujizat itu adalah tetap mujizat. Dan itu adalah Tuhan yang melakukannya. Tapi itu tidak terjadi kalau tidak ada tindakan. Kita beriman, ada yang mendoakan dan itu terjadi. Saudara, mujizat itu bekerja sama dengan ketekunan kita. Ayat yang terakhir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, Tuhan kalau memberkati itu dia enggak cuma memberikan solusi jangka pendek, dia berikan solusi jangka panjang. Ya, orang ini butuh dibayar hutangnya tapi Tuhan itu selalu memberikan lebih. Sama seperti mujizat 5.000 orang tadi dikasih makan. 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang. Saya itu salut Tuhan, kita karakternya itu demikian. Tuhan itu kalau memberi itu enggak pernah nanggung. Tuhan itu kalau memberi itu enggak pernah secukupnya. Malah kita itu yang berdoa, doa Bapa kami berkata gimana saudara? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kenapa Tuhan? Sudah lebih dari cukup ini. Jangan ngasih berlebihan, yang secukupnya aja gitu loh. Bukan berarti kita itu kayak seolah-olah minta itu yang Tuhan itu kasihnya kurang. Tuhan aku minta yang cukup. Enggak, malah karena Tuhan tuh ngasih yang cukup. Lebih dari cukup kita sampai berdoa Tuhan. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan itu selalu memberikan lebih dari cukup. Udah dikasih ke 5.000 orang laki-laki dan istri dan anaknya sampai kenyang. Masih lebih 12 bakul roti belum termasuk sisa ikan katanya. Masih dibawa pulang sama di take away sama 12 orang muridnya. Tuhan juga mikirin keluarga murid-muridnya. Murid-muridnya juga ikut Tuhan sampai malam. Gimana ya keluarganya? Ya dikasih bawa pulang take away satu orang satu bakul, saudara. Luar biasa. Demikian juga Elisa berkata, pergilah jualah minyak itu, bayar hutangmu, hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Tuhan tahu anak-anaknya ini penting. Tahukah saudara bahwa keluargamu itu penting di mata Tuhan? Berkali-kali beberapa minggu yang lalu saya khotbah di gereja lokal di Jakarta Selatan, saya khotbah tentang Musa. Musa ketika dia membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan itu suruh orang Israel merampasi semua orang Mesir gitu ya. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Musa, bilang sama mereka, semua yang kamu ambil dari orang Mesir itu akan kamu pakai untukmu dan untuk anak-anakmu. Dan itu diulang-ulang di dalam firman Tuhan, untukmu dan untuk anak-anakmu nanti. Hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, Tuhan itu mencintai bukan hanya hidup Anda, tapi juga keluarga Anda. Apa yang menurut Anda penting, berarti itu juga penting buat Tuhan. Dia jual semua hartanya, dia cuma enggak rela kalau anaknya jadi budak. Kita bisa lihat betapa dia memperjuangkan, dia mungkin jual apapun dia bisa enggak pakai baju banyak gitu ya, mungkin cuma punya satu ganti enggak apa-apa. Yang penting anakku ini enggak jadi budak. Apa yang penting bagi hidupmu itu juga penting di mata Tuhan. Dan kalau itu keluargamu, saudara, keluargamu penting bagi Tuhan. Tuhan itu
bukan hanya mencintai seorang pribadi. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan itu juga mempertimbangkan Lot. Makanya Tuhan itu juga menjagai keluarganya Abraham. Bahkan Lot itu bisa selamat, bukan karena Lot itu adalah orang perjanjian, tapi karena dia adalah keluarganya Abraham. Saudara, butuh satu orang yang takut akan Tuhan di keluargamu. Butuh satu orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan di keluargamu. Ketika Tuhan memperhitungkan dia, maka Tuhan juga memperhitungkan satu keluarga itu. Makanya saya percaya firman Tuhan yang berkata, satu orang diselamatkan, satu keluarga diselamatkan. Karena Tuhan itu tidak berubah. Dia adalah Allah yang konsisten. Kalau sudah pelajari dari perjanjian lama sampai akhir perjanjian baru, Dia Allah yang tidak berubah. Dia cinta saudara, dia cinta keluarga Anda, dan Tuhan mau pakai hidupmu. Mujizat masih bisa terjadi, dan mujizat itu dimulai dari apa yang ada padamu, dan Tuhan mau bekerja sama di dalam kehidupanmu. Lewat tindakan kita, lewat ketekunan kita, lewat ketaatan kita melakukan rema firman Tuhan. Maka apa yang Anda pikir mustahil, itu bisa terjadi. Apa yang perempuan ini bikin mustahil, gak mungkin aku bisa bayar hutang sebesar ini. Siapa yang sangka dia gak cuma bisa bayar, tapi dia bahkan bisa hidup dari lebihnya. Amin.